Halo Sobat Indobat, sahabat Indojoy Film. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru yang berjudul 65. Bumi adalah planet yang telah ada sejak miliaran ribu tahun yang lalu. Sebelum ditinggali oleh manusia, Bumi pernah ditinggali oleh hewan besar seperti dinosaurus. Namun sekarang, dinosaurus telah musnah. Tapi bagaimana jika manusia terjebak di bumi 65 juta tahun yang lalu? Seperti judulnya, film ini akan memperlihatkan latar keadaan planet bumi 65 juta tahun yang lalu. Di mana kala itu, planet bumi hanya dihuni oleh dinosaurus dan sejenisnya. Film ini diperankan oleh aktris ternama seperti Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman, Nika King. Cuma 4 orang, simple kan? Sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosen-bosen buat ingetin saja kalau konten ini berisi full spoiler. Gak apa-apa kan? Oke, yuk langsung ke alur ceritanya. "65 juta tahun yang lalu terlihat sebuah peradaban canggih di planet Somaris yang kala itu. Ada seorang pilot bernama Miles yang sedang meyakinkan istrinya bahwa ia harus melakukan ekspedisi luar angkasa selama 2 tahun. Semua itu ia lakukan demi mendapatkan uang yang dibutuhkan untuk pengobatan putri mereka yang bernama Nevin. Say they're tripling your salary, which is how we can afford to treat her. She knows what it's like for you to be away. Sebelum ekspedisi itu dimulai, Miles tentu saja menyempatkan waktu untuk bermain bersama Nevin dan mengajarkannya membuat suara suling dari tangan. Dan siapa sangka, momen bahagia itu ternyata menjadi momen terakhir kebersamaan Miles dan Nevin. Karena Nevin dinyatakan meninggal dunia saat Miles sedang menjalankan ekspedisi luar angkasa. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Pesawat Miles yang sedang dalam perjalanan pulang ke planet Somaris tiba-tiba menabrak ratusan asteroid dan menyebabkannya terdampar di planet bumi. Dengan kondisi pesawatnya yang rusak dan terbelah dua, ia menemukan bahwa semua penumpangnya telah tewas. Current location. Kemudian, ia mencoba menghubungi pangkalan di planet Somaris, namun ia tak kunjung mendapatkan jawaban. Ia yang putus asa sempat berniat bunuh diri, namun niatan itu tidak jadi dilakukan. Karena ternyata ada satu penumpangnya yang masih selamat dan itu adalah seorang gadis muda bernama Koa. Miles segera menyelamatkan Koa dan membawanya kembali ke dalam pesawat. Keesokan harinya, Miles memeriksa keadaan sekitar yang tampak sepi dan tidak berpenghuni. Saat memeriksa melalui sebuah alat, Miles melihat bahwa separuh bagian pesawatnya yang masih berfungsi berada di ujung bukit dengan jarak 15 km. Di tengah keseriusan itu, seekor anak T-Rex tiba-tiba menyerang Miles sehingga ia terpaksa menembaknya. Kembali ke pesawat, yang dimana Miles mendapati Koa telah tersadar. Mereka berdua pun kesulitan berkomunikasi karena perbedaan bahasa dan alat penerjemah yang rusak. No, I don't understand. I can't translate. Miles pun mencoba menjelaskan dengan pelan-pelan melalui sebuah gambar, di mana ia menginstruksikan Koa untuk ikut dengannya menuju ke ujung bukit mencari potongan pesawat yang masih berfungsi. Koa sempat mempertanyakan di mana orang tuanya saat ini, dan Miles terpaksa berbohong mengatakan bahwa kedua orang tua Koa masih hidup dan berada di ujung bukit tersebut. Yeah, they're here. Setelah itu keduanya pun akhirnya berangkat dan membawa senjata serta beberapa perlengkapan. Di tengah perjalanan itu, Koa sempat berhenti untuk menyelamatkan seekor anak dinosaurus yang mulai tenggelam. Mike sebenarnya tidak suka Koa melakukan hal itu karena mereka tidak tahu apakah hewan itu berbahaya ataupun tidak. Namun setelah diselamatkan, dinosaurus itu pun langsung pergi. Namun tiba-tiba 4 ekor T-Rex datang dan menggerogoti tubuhnya.
Kini, Miles sadar kalau perjalanan ini tidaklah mudah. Mereka harus sangat berhati-hati karena hutan ini dipenuhi oleh begitu banyak spesies ganas yang kelaparan. Miles dan Koa sempat berhenti di sebuah sungai untuk sekedar beristirahat dan menghilangkan dahaga. Di dekat sungai itu, Kola memetik sebuah bunga dan ingin memakaikannya di rambut Miles. Awalnya Miles tentu saja menolak, namun endingnya ia memakai bunga itu guna membuat Kola terhibur. Ya deh. Di tengah perjalanan, alat pendeteksi pesawat tiba-tiba kehilangan sinyal. Sehingga Miles terpaksa harus naik ke atas pepohonan demi mendapatkan sinyalnya kembali. Namun sayangnya, dahan-dahan pohon yang sudah rapuh akhirnya patah dan membuat Miles terjatuh. Bahunya yang terkilir kemudian diurut langsung oleh Koa. Dan tak jauh dari sana, beberapa dinosaurus mulai mendekati lokasi mereka tepat setelah bahu Miles sembuh. Ia langsung menembaki para dinosaurus tersebut, sementara Koa diminta berlari sejauh mungkin dan bersembunyi. Di sisi lain, Koa yang sedang bersembunyi juga dikepung oleh beberapa dinosaurus yang lain. Miles tiba tepat waktu dan langsung membunuh dinosaurus tersebut. Tak terasa malam pun akhirnya tiba. Miles dan Koa memutuskan untuk bermalam di sebuah gua. Sebelum tidur, Miles sengaja memasang beberapa alat pendeteksi di sekeliling mereka yang akan menyala jika mendeteksi bahaya. Di tengah malam, benar saja, alat pendeteksi itu pun memberikan sinyal. Miles yang risau segera membangunkan Koa, namun ternyata mulut Koa dilecehkan oleh serangga yang beracun. Untungnya, Miles yang tetap berusaha tenang, endingnya berhasil mengeluarkan serangga tersebut. Kemudian alat pendeteksi bahaya kembali menyala, di mana kali ini alat itu menangkap radar bahaya dari seekor teropoda yang berdiri di depan gua. Melihat hal itu, Miles dan Koa pun langsung kabur dan bersembunyi ke dalam lubang kecil. Setelah berhasil lolos dari teropoda, kini keduanya kebingungan bagaimana caranya keluar dari lubang sempit ini. Tapi untungnya, Miles masih memiliki cadangan granat sehingga ia pun menggunakan granat itu untuk membuat jalan keluar. Karena jalannya sangat kecil, Miles pun menyuruh Koa untuk keluar lebih dulu dan memberikan sisa granat untuknya sebagai cadangan. Setelah Koa berhasil keluar, kini giliran Miles. Namun di tengah proses itu, bebatuan tiba-tiba bergetar sehingga membuat jalannya tertutup dan memisahkan mereka berdua. Kali ini, Miles benar-benar frustasi karena semua jalan keluar untuknya telah tertutup. Terlebih, seekor teropoda kembali datang dan menyerangnya hingga setelah berjuang cukup keras, Miles akhirnya berhasil membunuh teropoda tersebut. Beralih ke Koa yang kini sudah bebas, tiba-tiba diserang oleh seekor dinosaurus. Teriakan dari Koa terdengar oleh Miles sehingga ia pun segera keluar dan berlari dengan sangat kencang. Sayangnya, Miles yang terlalu bersemangat tidak sadar bahwa ia telah terjatuh ke dalam pasir hisap yang membuatnya mulai tenggelam. Untungnya saat itu, Koa berhasil membunuh dinosaurus itu dengan granat yang sebelumnya diberikan oleh Miles. Barulah setelah itu, ia langsung menurunkan dahan pohon untuk membantu Miles keluar dari pasir hisap. Thank you. Saat memeriksa alat panduannya, Miles melihat bahwa akan ada sebuah asteroid besar yang akan jatuh dan menghancurkan bumi dalam 12 jam ke depan. Oleh sebab itulah, mereka harus segera bergegas sebelum tertimpa asteroid tersebut. It's coming here. Singkat cerita, setelah perjalanan yang sangat panjang, Miles dan Koa akhirnya berhasil menemukan bagian pesawat yang masih berfungsi. Ia langsung bersiap untuk meluncurkan pesawat itu, namun tidak bagi Koa. Ia terlihat sedih kecewa mengetahui bahwa kedua orang tuanya tidak ada di sana, seperti yang diucapkan oleh Miles.
Tôi cái theo, ta là y. Come on. Tôi cái theo, ta là y. Miles menyadari kesalahannya. Ia pun meminta maaf pada Koa dan ia benar-benar tidak bermaksud apa-apa dan hanya ingin mereka berdua selamat dan segera minggat dari planet bumi. Mendengar hal itu pun Koa akhirnya mulai luluh. Bertepatan dengan persiapan lepas landas, hujan meteor pun mulai terjadi. Beberapa meteor kemudian jatuh menimpa bagian pesawat dan membuat proses lepas landas sempat terhenti. Ketika tersadar, Miles melihat seekor T-Rex sedang berusaha menghancurkan bagian pesawatnya. Miles yang panik lantas langsung keluar dari pesawat dan bersiap menembak T-Rex tersebut. Tak sampai di sana, seekor teropoda tiba-tiba datang dan menyerang Koa yang masih berada di dalam pesawat. Karena sudah tak ada harapan baginya, Miles pun menyuruh Koa untuk segera lepas landas dan pergi meninggalkannya. Ia kemudian memancing teropoda menuju ladang Glacier. Namun, semburan Glacier belum bisa melumbangkannya dan teropoda kembali bangkit. Sesaat sebelum Miles dilahap, tiba-tiba Koa datang dan langsung menusuk mata teropoda. Teropoda yang telah buta menginjak ladang Glacier lagi dan teropoda itu pun terbunuh dengan semburan Glacier kali yang kedua. Beruntung, mereka berhasil lepas landas tepat sebelum asteroid raksasa itu jatuh dan menghancurkan bumi. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi, menurut film 65, inilah alasan mengapa dinosaurus mengalami kepunahan di mana tabrakan asteroid raksasa dengan planet bumi telah memusnahkan setidaknya 70% populasi dari semua kehidupan di planet bumi. Itu dia guys, keseluruhan alur cerita 65. Semoga teman-teman mengerti dengan alur ceritanya dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.